Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Sigit dengan channel Sigit Belajar Online. Kali ini kita akan membahas tentang teks berita. Dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan membahas bagaimana cara-cara untuk pembuatan teks berita itu sendiri. Dari pengertian, dari struktur, dari kebahasaan, dan ciri-ciri dari teks berita itu sendiri. Mari kita bahas dari langkah-langkahnya. Kita menuju dari slide ke slide. Oke, kita lanjutkan. Teks berita adalah, atau dari kata teks adalah sebuah tulisan. Berita adalah informasi yang kalian lihat atau kalian baca atau kalian dengar dari beberapa orang atau media yang ada di hadapan yang secara nyata. Terus berikutnya di situ ada slide berikutnya, ada namanya kompetensi dasar. Yang namanya kompetensi dasar adalah yang pertama 3.1 disitu adalah mengidentifikasi unsur-unsur dari teks berita. Disitu adalah membanggakan dan memotivasi. Tujuannya untuk apa? Yang didengarkan dan dibaca. Jadi yang namanya teks itu adalah apa yang kalian dengar, juga apa yang kalian baca dari teks itu sendiri. Yang namanya beberapa banyak hal tentang berita itu sendiri. Terus slide berikutnya di situ adalah tujuan dari pembelajaran. Kali ini untuk tujuan pembelajaran mungkin kalian harus yang pertama adalah memahami dari beberapa teks itu sendiri atau dari beberapa berita. Memahami atau pengertian dari teks berita itu sendiri. Dari memahami pengertian dan ciri-ciri dari teks berita itu sendiri. Terus berikutnya yang B itu adalah mengetahui dari unsur-unsur berita. Dari unsur-unsur berita situ adalah ada 5W dan 1H. Oke, paham ya? Oke, jangan lupa apa yang telah dijelaskan sama Pak Sigit itu nanti juga ditulis. Oke, ditulis di buku. Nah, biar paham. Oke. Berikutnya, dari slide berikutnya adalah asal-usul dari berita itu sendiri. Asal-usul dari berita itu sendiri adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Dari bahasa Sanskerta itu adalah, di situ tulisannya adalah Frit, yang dalam bahasa Inggris disebut juga adalah write, yang arti sebenarnya adalah ada atau terjadi. Ada juga yang menyebutkan dengan Frita, artinya kejadian atau yang telah terjadi. Nah, itu adalah asal-usul dari sebuah berita. Nah, di slide berikutnya di sini adalah apakah berita itu. Nah, itu. Apakah berita itu? Mungkin kalian pernah dengar dengan banyaknya media sosial, adanya beberapa media informasi dimanapun tempatnya. Itu juga ada yang namanya di Facebook, juga ada di TikTok, juga ada di Facebook, di WA, mungkin juga ada di media-media lainnya. Apa tuh yang namanya berita itu? Oke, tolong diperhatikan. Yang namanya berita itu harus kalian dengarkan baik-baik dari penjelasannya Pak Sigit nanti. Nanti untuk tujuannya untuk apa Pak Sigit menjelaskan seperti ini? Nanti biar tahu yang namanya berita
itu asli atau tidak asli atau hoax. Mungkin dengan adanya media-media seperti ini kalian lebih paham nanti. Oke, di slide berikutnya, pengertian dari berita. Pengertian dari berita adalah laporan mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, dan atau penting bagi sebagai besar halayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, dan media online lainnya. Makanya namanya berita itu banyak macamnya. Itu di situ sudah disebutkan. Yang pertama adalah surat kabar atau koran, adanya radio, televisi, juga ada media-media lainnya. Berikutnya, slide berikutnya di situ adalah ciri-ciri dari berita. Yang pertama adalah terkini atau aktual. Terus adanya terpercaya atau faktual. Adanya objektif, diterima di masyarakat, jelas, kalimatnya sederhana, segera disampaikan atau menarik. Jadi yang namanya ciri-ciri dari berita itu yang pertama ada beberapa tadi. Oke, berikutnya, slide berikutnya adalah unsur-unsur dari sebuah berita. Di kolom pertama di situ adanya apa. Mungkin kalau dulu di SD telah disampaikan ke Bapak Ibu guru, kalian sudah pernah mendengarkan namanya adik Simba. Dari singkatan adik Simba di situ adalah kata A. A adalah apa, di adalah di situ dibaca di mana, terus juga ada K-nya itu kapan, terus adanya C juga di situ adalah siapa, M-nya itu adalah mengapa, B-nya adalah bagaimana. Jadi di dalam unsur beberapa berita itu harus adanya adik Simba itu tadi. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, jadi jelas ya unsur-unsur dari teks berita. Nah itu di pada slide berikutnya, dari unsur-unsur berita di situ adalah, kalau di dalam bahasa Inggris itu adalah what atau apa. Jadi pertanyaannya bagaimana, apa yang terjadi. Well atau di mana. Pertanyaannya bagaimana, di manakah peristiwa itu terjadi. When atau kapan, di situ pertanyaannya bagaimana, kapan peristiwa itu terjadi. Ada who atau siapa. Jadi pertanyaannya siapa yang terlibat dari kejadian itu. Ada why atau mengapa. Pertanyaannya bagaimana, mengapa hal itu bisa terjadi. Ada who atau bagaimana. Pertanyaannya bagaimana peristiwa itu terjadi. Dari unsur-unsur yang telah disebutkan sama Pak Sigit itu harus ada di dalam sebuah berita. Makanya dengan banyaknya media sosial, adanya beberapa berita, itu harus kalian telaah, harus kalian amati. Bagaimana cara untuk mengamati beberapa berita itu benar atau tidaknya. Di slide berikutnya di situ ada beberapa contoh sebuah berita. Ini yang pertama di situ adalah contoh yang kemarin, pada tahun kemarin, tahun 2019, itu adanya kasus COVID-19 di Salatiga turun selama PPKM darurat. Dalam masyarakat diminta tetap patuhi protokol kesehatan. Ini adalah sebuah berita. Makanya dengan adanya berita itu, tolong kalian harus bagaimana cara mencerna beberapa berita itu. Ya, itu contohnya.
Tolong diperhatikan, ini contoh dari beberapa berita. Slide pertama itu contohnya, berikutnya itu juga ada paparannya bagaimana, terus untuk penanganannya dari COVID itu seperti apa. Oke, kalian sudah paham? Di situ ada beberapa unsur dari sebuah berita. Dari slide ini, tolong kalian harus diamati dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sama Pak Sigit nanti. Itu yang pertama adalah apa yang terjadi. Dari slide sebelumnya, di situ pasti ada dari tema atau judul dari teks berita di atas. Itu pasti ada apa yang telah terjadi. Terus unsur kedua, di manakah peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, disitulah kapan peristiwa itu terjadi. Oke, paham ya apa yang telah disampaikan tadi? Yang nomor 4 adalah siapa yang terjadi dalam peristiwa itu. Berikutnya yang nomor 5 adalah mengapa peristiwa itu terjadi. Yang terakhir adalah bagaimana peristiwa itu terjadi. Dari hal-hal yang telah disampaikan Pak Sigit, di situ pasti ada dari lembar-lembar atau dari slide-slide sebelumnya, ada 3 slide itu. Tolong nanti dari unsur ini nanti tolong dikerjakan di buku tulis ya, di buku tulis dari ke-6 unsur tolong disebutkan atau dijawab. Nah, hal-hal seperti itu tadi kalian harus paham. Oke, paham ya anak-anak semuanya ya. Makanya kalian harus belajar bagaimana cara membuat sebuah berita. Oke. Jangan lupa anak-anakku, mungkin dengan apa yang telah disampaikan Pak Sigit, kalian lebih paham dan lebih mengerti apa yang dinamakan teks berita. Makanya kali ini Pak Sigit hanya menyarankan apabila ada sebuah berita, tolong cari kebenarannya. Bagaimana Pak Sigit cara mencari kebenarannya? Yaitu dengan adanya beberapa unsur tadi yang harus kalian ingat-ingat.
Oke, mungkin dari itu Pak Sigit berpesan jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan, ya, tetap jaga apa? Kesehatan. Oke, sekian dari Pak Sigit. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Sigit bisa bermanfaat. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, dirotok banget. Gasok.